akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling. Baiklah teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa dalam ajaran Kristen, teman-teman boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini, sehingga pada saat ini Bapak kami boleh berkumpul untuk melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok kami menggunakan teknik modeling Bapak. Kiranya Bapak melancarkan kegiatan ini dari awal sampai akhir Bapak, dan juga Bapak nantinya setelah kami membahas tentang layanan bimbingan kelompok kami ini Bapak, kami dapat mencontoh sikap-sikap model yang akan kami terapkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baiklah teman-teman, kan saat ini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling. Jadi ada baiknya kita harus tahu dulu apa sih itu bimbingan kelompok dengan teknik modeling. Nah, jadi bimbingan kelompok dengan teknik modeling adalah suatu proses bimbingan yang dilakukan dalam sebuah kelompok dengan proses modeling. Jadi nantinya kita melakukan layanan bimbingan kelompok seperti biasa. Cuman nanti saya akan memberikan sebuah model yang dimana saya mengambil sebuah public figure yang dimana nanti model ini boleh menginspirasi kita, boleh memberikan motivasi kepada kita. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok dengan teknik modeling ini, yang pertama untuk membantu individu mengembangkan perilaku yang positif dan juga efektif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi masalah atau tantangan yang dialami. Yang ketiga, membantu individu mengembangkan kepercayaan diri serta harga dirinya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kelima adalah meningkatkan kemampuan individu untuk mencermati dan juga mencontoh perilaku-perilaku yang baik dan efektif tadi. Adapun langkah-langkah dalam bimbingan kelompok dengan teknik modeling ini, yang pertama, semua nanti saya akan memberikan sebuah contoh video yang berisi tentang video inspiratif dari seorang public figure. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada teman-teman terkait dengan video tersebut, perilaku-perilakunya, dan juga terkait ke dalam diri kita sendiri. Dan nanti diharapkan setiap yang ingin berpendapatlah dengan sopan, angkat tangan terlebih dahulu ketika ingin berpendapat, dan kita akan mengurutkan siapa yang lebih dahulu berpendapat jika ada lebih dari satu orang yang berpendapat. Adapun asas-asas dalam layanan bimbingan kelompok dengan teknik modeling ini, yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Diharapkan nanti setiap anggota kelompok mau terbuka untuk menerima segala sesuatu perilaku-perilaku positif yang ada dalam video modeling kita. Yang kedua itu adalah asas penguatan, yang dimana setiap anggota kelompok itu mampu menunjukkan perilaku yang signifikan terkait dengan modeling-modeling yang akan kita buat. Dan yang ketiga itu adalah asas pengamatan, yang diharapkan setiap anggota kelompok itu mampu mengamati perilaku-perilaku baik terkait dengan modeling yang akan kita lakukan nanti, dan mencermati perilaku mana yang akan dicontoh. Yang selanjutnya adalah asas pengulangan. Diharapkan setiap anggota kelompok itu mampu mengulang apapun yang telah kita bahas hari ini terkait dengan perilaku-perilaku positif atau mungkin motivasi-motivasi yang telah diberikan dalam video tersebut. Yang selanjutnya ada asas keterlibatan aktif. Nah, diharapkan setiap anggota kelompok itu aktif dalam berpendapat nanti, terus nanti ketika selesai melakukan kegiatan ini aktif melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu adalah asas kesadaran diri. Diharapkan semua anggota kelompok itu memiliki kesadaran diri tentang perilaku mereka sendiri, bagaimana mereka dapat mengembangkan perilaku yang diinginkan tersebut. Nah, baik teman-teman, untuk mengawali agar suasana kita lebih nyaman ke depannya terus sebagai pengakraban kita, mari kita bermain games. Gamesnya ini bernama games kekompakan. Jadi nanti saya akan menyebutkan beberapa instruksi, teman-teman memperagakan seperti mungkin instruksi menulis, teman-teman memperagakan bagaimana menulis itu untuk melatih keakraban. Apakah gerakan yang kita buat itu akan sama atau berbeda? Yang bisa teman-teman? Bisa. Sepertinya kita buat itu cukup duduk aja ya. Nanti saya akan berikan instruksi, teman-teman langsung melakukannya dalam hitungan ketiga, oke? Bisa? Oke. Yang pertama, tolong peragakan gerakan saat menulis. 1, 2, 3. Oke. Yang selanjutnya, tolong peragakan kegiatan saat kamu sedang makan. 1, 2, 3. Nah,
1, 2, 3. Oke, baik, mari kita tepuk tangan. Baik, terima kasih teman-teman. Mari kita lanjutkan kegiatan PKP kita yang selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, di sini kan ini menggunakan teknik modeling, di mana kita menggunakan seseorang sebagai modeling kita untuk pembahasan kita pada layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Jadi saya mengambil seorang public figure bernama Maudy Ayunda karena beliau merupakan seorang public figure yang sangat inspiratif dan memotivasi menurut saya gitu. Karena banyak prestasi, banyak karir yang dia lakukan dari mulai dari kecil sampai sekarang. Di sini saya sudah men-share sebuah link video, boleh teman-teman tolong tonton sekaligus cermati terkait dengan video tersebut, perilaku apa yang dapat kita contoh dan bagaimana manfaat video tersebut. Saya persilakan kepada teman-teman. Kisah inspiratif perjalanan hidup Maudy Ayunda yang patut ditiru oleh generasi muda. Sebagai publik figur, kehidupan Maudy Ayunda sangat menarik untuk diikuti. Maudy Ayunda lahir dari pasangan Didik Jasmendi R. Irawan dan Mauren Murjoko. Maudy Ayunda mengawali karir di dunia hiburan saat berusia 11 tahun. Saat itu ia terpilih memerankan tokoh Rena dalam film Untuk Rena pada tahun 2005. Kemudian namanya kian melejit usai membintangi film Perahu Kertas. Perempuan kelahiran 19 Desember 1994 ini memang terkenal sebagai seleb yang multitalenta. Sepanjang karirnya, ia sudah menelurkan 3 album solo. Tak hanya bernyanyi, Maudy Ayunda juga memiliki bakat akting yang memukau. Perempuan berzodiak Scorpio ini sudah membintangi 13 judul film. Maudy Ayunda sempat vakum dari dunia seni peran selepas film Untuk Rena. Ia lebih memilih fokus pada pendidikannya. Tak hanya dikenal sebagai siswa yang pintar, Maudy Ayunda juga merupakan seorang remaja yang aktif. Ia bahkan sempat menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Ketika usianya 15 tahun, Maudy Ayunda comeback ke dunia seni peran. Ia membintangi film Sang Pemimpi dan berperan sebagai Zakiyah Nurmala, pujaan hati tokoh utama Arai. Tak hanya bermain peran, Maudy Ayunda juga menyumbangkan suaranya di soundtrack yang berjudul Mengejar Mimpi. Kemudian Maudy Ayunda mengikuti ajang Gadis Sampul pada tahun 2009. Pada tahun 2011, Maudy Ayunda membintangi film Rumah Tanpa Jendela sebagai Andini. Di tahun yang sama, ia juga sempat membintangi film Tendangan dari Langit. Tak hanya di dunia peran, Maudy Ayunda juga menjajal dunia tarik suara. Pada 2011, Maudy Ayunda merilis album perdananya bertajuk Panggil Aku yang berisi 10 lagu. Tak hanya itu, Maudy Ayunda juga menciptakan lagu Tetap Bersama yang dirilis di dalam album tersebut. 4 tahun kemudian, Maudy Ayunda merilis album kedua berjudul Moments. Album Moments mendapatkan predikat platinum karena berhasil terjual 200.000 kopi hanya dalam jangka waktu 2,5 bulan. Dalam album tersebut, Maudy Ayunda berkolaborasi dengan rapper legendaris Iwake dan penyanyi luar negeri David Choi. Pada 2018, Maudy Ayunda kembali merilis album. Album tersebut ia beri judul Oxygen. Sedangkan film terakhir yang ia bintangi adalah Rudy Habibi dan Trinity The Nekat Traveler. Tak hanya bersinar di dunia seni, Maudy Ayunda juga memiliki otak cemerlang. Ia mengawali pendidikan dasarnya di SD Al-Azhar dari kelas 1 sampai kelas 2. Saat masuk kelas 3, ia pindah sekolah ke Mentari International Jakarta. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMP Mentari International Jakarta dan SMA di British International School Jakarta. Setelah lulus SMA, Maudy diterima di Oxford University jurusan Politics, Filosofi dan Economics atau PPE. 3 tahun setelah lulus, ia diterima di Harvard University dan Stanford University. Ia pun memutuskan untuk kuliah di Stanford dan mengambil double degree untuk jurusan bisnis dan pendidikan. Keputusan itu sejalan dengan impiannya yang ingin terus memajukan pendidikan di Indonesia. Ia juga aktif dalam kampanye melawan perbudakan modern yang meliputi kerja paksa, pernikahan, dan pekerjaan berbahaya. Maret 2017, ia ditunjuk sebagai juru bicara melawan perbudakan modern di Istana Wakil Presiden. Melalui karyanya, Maudy memperkenalkan bentuk perbudakan modern dan mengoptimalkan media sosial untuk menyebarkan pesan tersebut. Pada tahun sebelumnya, ia terpilih sebagai wanita inspiratif Indonesia, influencer digital terbaik, dan milenial paling berpengaruh. Terakhir, sebelum tahun ini terpilih dalam Forbes 30 Under 30 Asia,
Maudy juga terpilih dalam Forbes 30 Under 30 Indonesia pada tahun 2020 dalam kategori Art, Style, and Entertainment. Belum lama ini nama Maudy Ayunda kembali heboh. Pasalnya, ia baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya di Stanford University, Amerika Serikat. Stanford University merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. Beberapa tahun yang lalu, kegalauan Maudy Ayunda sempat membuat heboh lini masa media sosial. Bukan galau karena masalah cinta layaknya orang seusianya. Gadis 26 tahun ini sempat kebingungan karena dirinya diterima sekaligus di dua kampus ternama untuk melanjutkan pendidikan S2, Harvard dan Stanford. Tentu saja banyak orang yang meskipun bukan siapa-siapanya ikut bangga dengan pencapaiannya. Tapi nggak sedikit juga yang nyinyir dan merasa bahwa keberhasilan Maudy Ayunda semata-mata hanya karena dia punya privilege. Bagi yang belum tahu, definisi kata privilege adalah keuntungan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, biasanya karena posisi yang dimiliki atau karena kekayaan. Orang dengan privilege memang punya peluang sukses lebih besar. Maudy Ayunda dikenal sebagai publik figur yang cantik, multitalenta dan punya riwayat akademik yang cemerlang. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau ia memang punya privilege untuk bisa berada di posisinya saat ini. Perlu dicatat bahwa Maudy merupakan lulusan sekolah internasional yang menggunakan sistem pendidikan berbeda dengan sekolah negeri. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ia memang datang dari keluarga yang terbilang berada. Orang tua Maudy mampu menjamin biaya pendidikan, memberikan fasilitas memadai, menjamin asupan gizi, hingga kemudahan akses informasi yang membuat probabilitas Maudy untuk menjadi sosok cemerlang seperti ini lebih tinggi. Punya privilege memang nggak menjamin kesuksesan seseorang, tapi jelas kemungkinannya akan lebih besar. Dan faktanya nggak semua orang punya peluang yang sejajar. Meskipun privilege menjadi salah satu faktor keberhasilan, semua orang tetap punya jalan. Mungkin fakta tersebut terdengar kurang adil, tapi terlahir dengan privilege adalah sebuah hal yang tidak bisa kita pilih. Ada yang terlahir dengan banyak kemudahan dan akses finansial, ada juga yang harus bekerja banting tulang untuk sekedar memenuhi kebutuhannya. Tapi bukan berarti pandangan akan privilege seseorang membuat kita sering mengeluh dan merasa iri dengan mereka yang memang terlahir kaya. Seperti netizen yang hanya bisa nyinyir dengan kesuksesan Maudy Ayunda. Nyatanya nggak semua anak-anak orang kaya itu manja, selalu bergantung dengan orang tua atau bahkan nggak tahu makna perjuangan. Pak teman-teman sudah selesai menonton video tersebut. Nah, jadi teman-teman, dari tadi video yang sudah saya berikan juga penjelasan-penjelasan singkat terkait dengan profil dari Maudy Ayunda ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya paparkan. Yang pertama, dari video-video tersebut, perilaku apa atau sikap apa yang teman-teman dapat ketika teman-teman menonton video tersebut? Kepada Dwi, saya persilakan. Video itu hal yang bisa saya ambil itu adalah pentingnya pendidikan. Karena di sini Maudy menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, di mana dia berhasil diterima di Universitas Oxford untuk studinya yang S1 dan melanjutkan S2-nya di Stanford. Di sini dia menunjukkan bahwa pendidikan baik dan yang dapat membuka banyak peluang. Ada lagi pendapat dari teman-teman yang lain? Kepada saudari Desi, saya persilakan. Video dari itu ada video yang mengalami yaitu bagaimana video membahas pentingnya mengenali iklim yang ada dan bagaimana dari sekolah dapat berkontribusi bagaimana Maudy Ayunda ini memiliki alasan untuk memberikan makna serta memberikan mengajak pemuda untuk tidak peduli terhadap kebijakan publik dan tindakan kecil yang dapat diambil untuk mengatasi perubahan iklim. Baik, ada pendapat lain teman-teman? Kepada Lisa? Kan bisa saya ambil dari video tersebut. Selain dari prestasinya, Maudy Ayunda ini kan juga mengembangkan bakatnya di bidang aktris, kemudian dari penulis sendiri kita juga bisa menirunya, jadi mengembangkan bakatnya tanpa kita selain dari prestasi yang Terima kasih. Ada pendapat lain teman-teman kepada Lisa? Baik, terima kasih. Pendapat saya adalah saya mendapatkan sebuah inisiatif sebagai seorang
liburan yang berbagi dari sosial. Nah, teman-teman itu dari mengatur waktu dengan baik itu menunjukkan bahwa keseharian itu sangat penting untuk Ada pendapat lain teman-teman pada kita, saya persilakan. Di dalam video Maudi Ayunda ada di dalam video ini tentang ikigai atau ikigai, yaitu dalam video ini Maudi menjelaskan konsep ikigai atau alasan untuk hidup yang membagikan makna. Ia juga ada berbagai cara untuk menemukan tujuan hidup dan selaras dengan minat dan bakat itu. Oke, ada lagi teman-teman pada Bahwasanya di ketika kita sedang kita bisa juga dengan mengembangkan bakat-bakat yang kita miliki dengan cara kita itu bisa menempatkan waktu-waktu yang tepat. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Jadi yang dapat saya simpulkan dari jawaban teman-teman bahwa seorang yang memilih ini seseorang yang mengusung bakat pendidikan dalam hidupnya, karena dia sampai studi S2 di luar negeri, bahkan di universitas ternama di dunia. Dan juga teman-teman yang menyebutkan bahwa Maudi Ayunda ini mengajak dari video tersebut memperlihatkan bahwa Maudi Ayunda ini mengajak generasi muda untuk berkontribusi dalam permasalahan yaitu pada krisis iklim tadi. Terus juga Maudi Ayunda ini tidak hanya berfokus pada pendidikan gitu, jadi dia juga mengembangkan bakat-bakatnya di luar dari pendidikan, seperti tadi dia itu berprofesi sebagai penyanyi, aktris, juga penulis gitu. Dan juga Maudi Ayunda ini adalah seorang yang disiplin, di mana dia dapat memanage gitu waktunya, memaksimalkan segala waktu yang dia dapatkan, yang dia gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya teman-teman, dari video yang telah saya bagikan kepada teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman terkait video tersebut? Mungkin apa manfaatnya? Apakah video tersebut dapat memotivasi atau video tersebut dapat meningkatkan semangat dari teman-teman? Kepada Pak Irsa. Saya itu setelah saya melihat videonya, jadi saya bermotivasi karena seperti yang saya katakan bahwa saya dia tidak hanya menemukan prestasinya dan namun bakatnya. Nah, situ saya mulai termotivasi untuk ini mengembangkan bakat saya juga. Mungkin saya akan mencari tahu nih apa bakat saya, kemudian akan saya kembangkan. Saya Ada lagi teman-teman? Ada Amir? Jadi kalau saya itu saya seperti dalam beberapa yang itu sangat membantu kita sebagai motivasi tentang pendidikan dan juga tentang pendidikan, yang mana mungkin banyak dari itu belum menemukan di masyarakat kita, terutama saya juga, karena kalau kita sana berpendidikan tidak mengetahui kita bisa itu membagi waktu kita. Ada lagi teman-teman kepada Nisa. terima kasih. Saya dapat inspirasi juga dari teman-teman bahwasanya pendidikan sangat penting, namun di luar pendidikan juga tidak penting, yaitu tentang kegiatan sosial dan juga Kepada Nisa, saya persilakan. baik fungsi. Kemudian video itu dapat menginspirasi kita seperti dalam mendidik siswa, bahwasanya pendidik itu juga bisa sangat penting. Dia juga dapat mengasah kemampuan dan pendidikan seperti yang telah dikembangkan oleh Maudi tersebut, menulis segala macam, karena harus meningkatkan kemampuan kita dan mengasah skill kita untuk meraih kesuksesan. Ada lagi pendapat dari teman-teman kepada Yesus. Saya persilakan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pendapat teman-teman tadi bahwa
seorang video dari Maudio MD ini itu dapat memotivasi kita, dapat menginspirasi kita agar kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Tapi di luar pendidikan juga ada hal yang tidak kalah pentingnya seperti berinteraksi sosial, terus juga dengan bakat-bakat, dan juga setiap individu itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi jangan melulu melihat ke orang lain, kenapa ya aku nggak berbakat ini gitu, tapi lebih ke gali dalam diri kita sendiri bahwa apa sih yang sebenarnya bakat, apa sih kemampuan yang aku miliki. Nah selanjutnya teman-teman, dari video tadi terus juga perilaku-perilaku yang teman-teman sebutkan, yang dimana tadi Maudio MD itu menunjukkan pendidikan, terus ada sikap yang mengajak generasi muda untuk melakukan perubahan, terus yang dia disiplin, dan juga dia mau menjelaskan untuk beberapa pembelajaran seperti tadi ada alasan hidup, tujuan hidup gitu. Jadi coba teman-teman temukan, teman-teman bawa ke dalam diri teman-teman masing-masing dari perilaku-perilaku positif tadi yang sudah teman-teman lihat dalam video. Perilaku-perilaku apa yang sudah teman-teman terapkan dalam diri teman-teman, dalam kehidupan teman-teman saat ini? Kepada yang bisa, saya persilakan. Terima kasih. Untuk sesuatu yang telah saya lakukan dari diri saya sendiri, yaitu ketika saya mengembangkan apa yang menurut saya mencoba untuk menuliskannya. Kemudian saya juga melatih kemampuan menggunakan saya menjadi kritis dan membantu saya juga untuk melakukan cerita ini seperti dia melakukan yang sangat baik. Terima kasih. Ada pendapat lain dari teman-teman? Kepada Desi. Ada lagi pendapat dari teman-teman? Kepada Riri. Itu bagian pendidikan, karena saya lebih memilih saya daripada saya lebih di dunia pekerjaan ini saya lebih mengutamakan pendidikan saya, dan bukan hanya itu, saya juga mengikuti sebuah organisasi karena saya sangat suka. baik, terima kasih atas pendapat dari teman-teman. Semoga kan tadi teman-teman sudah menyebutkan bahwa ada beberapa perilaku yang sudah teman-teman terapkan dalam kehidupan teman-teman, dan diharapkan untuk yang selanjutnya perilaku-perilaku lain boleh diterapkan, untuk perilaku-perilaku hal yang lebih baik boleh diterapkan. Baiklah teman-teman, kegiatan kita akan segera berakhir. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana apa hasil dan juga pesan dan kesan teman-teman setelah kita melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok teknik body living. Kepada Kak Indonesia. Saya juga jadi tahu apa saja hal-hal yang bisa saya pelajari dari para aktivis atau yang sudah saya ini untuk saya harus menjadi diri saya. Baik, ada pendapat lain kepada Amelia? Jadi itu saya lebih bermakna dari itu tentang pendidikan dan juga menggali bakat kita dari sendiri. Ada lagi pendapat teman-teman kepada Bisa? Terima kasih. Jadi suatu pelajaran di media ini itu menginspirasi generasi sekarang yang ini solidaritas. Kemudian untuk generasi yang ini adalah solidaritas. Saya input dan pengembangan ini itu merupakan proses yang terbatas. Solidaritas ini itu adalah pelajaran media memberikan pesan dalam yang pentingnya pendidikan yang segar dan dengan pengembangan karakter, cara berpikir yang kritis, sikap yang tadi. Ada lagi pendapat dari teman-teman kepada kita? Semakin saya dapat itu saya dapat motivasi untuk diri saya sendiri untuk dapat lebih menggali bakat yang sudah saya dapatkan, dan juga dapat memotivasi saya untuk lebih
juga mengutamakan kepada diri. Dan seperti itu saya merasa bangga karena kan biasanya banyak orang yang masih berpikiran bahwa wanita itu seperti itu, tapi akhirnya bisa membatas kayak gitu kan. Kalau wanita itu juga berhak untuk memilih dan dia sudah menjadi salah satu motivator atau perempuan inspirasi untuk perempuan yang seperti ini. Betul, Terima kasih ada lagi Mas kepada Desi. dapat menguasai semua bakat adanya maupun keterampilan dari bangsa maupun dalam bakat-bakat lainnya itu motivasi serta dapat beradaptasi dengan perubahan global dan bangsa. Baik, terima kasih dari hasil-hasil dan juga pesan dan kesan yang sudah teman-teman sampaikan. Semoga dengan adanya kegiatan layanan bimbingan kelompok pada saat ini dengan teknik modeling ini, kita boleh mencontoh sikap-sikap tersebut, kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, serta video tadi atau tokoh tadi dapat menjadi motivator atau menjadi semangat kita untuk melakukan hal-hal positif yang lebih baik ke depannya. Baiklah teman-teman, karena tadi kegiatan kita sudah diawali dengan doa, jadi kegiatan kita hari ini juga harus kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa dalam ajaran Kristen. Teman-teman boleh saling menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan-Mu sehingga kegiatan kami hari ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok teknik modeling, di mana kami menjadikan seorang public figure yaitu Mulia Yunda sebagai contoh Tuhan. Ya Tuhan, segala perilaku positif dari beliau dapat kami lakukan dan dia dapat menjadi inspirasi atau motivator bagi kami, menjadi semangat bagi kami untuk mengutamakan pendidikan dan juga Tuhan untuk mengutamakan bakat dan juga keterampilan sosial yang kami miliki. Sebentar ke Tuhan, kami akan pulang kiranya komunikasi kami. Biarlah Tuhan kami boleh sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baiklah teman-teman, kegiatan kita akan berakhir. Semoga di lain kesempatan kita boleh melakukan kegiatan ini lagi dengan model-model yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman.